sebagai host Putri Jeswandari dan bintang tamu kita Fania Kusuma Putri. Nah Fani, sebelum kita mulai, boleh nggak aku tanya tentang hobi-hobi kamu atau kesibukan kamu belakangan ini? Jadi kalau untuk hobi aku lagi suka banget nih main piano. Dari kecil aku memang hobiku main piano. Dan baru-baru ini, enggak baru-baru juga sih, aku juga suka nonton film dan review film. Dan baru-baru ini, mungkin belakangan beberapa bulan terakhir, aku mulai mencoba hobi baru di bidang editing. Gitu. Di waktu enggak aku bisanya editing film, editing karakter gitu. Kesibukan kamu belakangan ini? Oh, jadi untuk kesibukan aku belakangan ini, aku sebenarnya beberapa hari terakhir ini sedang mengerjakan satu proyek film untuk film graduation kita. Film ini judulnya nggak aku cerita dulu, tapi film ini menceritakan tentang satu cowok yang di angkatan kita yang takut banget untuk tumbuh dewasa, dan dia ini nggak mau lepas dari SMP, dari STEMA gitu loh. Jadi dia itu punya ketakutan melepas ikatan dia dengan teman-teman. Dan untuk kesibukan aku yang lainnya, untuk belakangan ini aku juga lagi mempersiapkan untuk ujian. Karena kan udah mulai deket ujian nih ya, kelas 9 udah mau lulus, dan ini ujian akhir kita di SMP, jadi kita harus mantepin. Dan kita bisa mendapatkan hasil yang terbaik pokoknya. Kayaknya aku boleh nanya nggak sih, kayak ceritakan tentang prestasi yang pernah kamu dapatkan dan bagaimana cara kamu berkontribusi dengan tim. Oke. Jadi salah satu prestasi yang paling membanggakan yang pernah saya raih, lebih tepatnya bukan hanya saya saja, tapi tim saya raih, adalah lomba film dokumenter Dinas Kebudayaan Kota Denpasar pada Oktober 2024 tahun lalu. Jadi ini adalah salah satu prestasi yang paling membanggakan bagi saya, bukan karena film atau karya ini mendapatkan juara 1, tapi bukan karena itu saya bangganya. Saya bangga karena ini adalah karya. Bagaimana saya jatuh cinta gitu, saya jatuh cinta dengan karya yang saya dan tim saya ciptakan gitu. Karena di balik karya yang indah, karyanya itu judulnya Le Mayur dan Romansa di Ujung Kuas. Udah nonton belum? Udah. Bagus nggak? Bagus banget. Jadi itu filmnya itu penuh susah payah kita dalam kerja dalam tim, dan setiap anggota di Cinema 5 itu mempunyai peran mereka yang krusial. Ini tanpa mereka, tanpa satu aja dari mereka, filmnya tidak akan utuh gitu loh. Jadi film ini saya paling bangga karena ini adalah film yang kerja kerasnya paling push banget. Jadi ini adalah salah satu film yang membanggakan. Belum lagi hasilnya itu adalah hasil yang kita jauh dari kita harapkan, karena kita tidak mengharapkan banyak hasilnya, tapi ternyata dapat juara 1, dan itu sangat kebahagiaannya itu wow. Wah, itu membanggakan STEMA dan membanggakan diri kita sendiri, tim kita dan diri kita sendiri. Wow, keren banget Fanya, kayak kamu tuh kayak membanggakan STEMA dan mempererat rasa kerjasama bareng tim kamu. Kayak aku jadi kamu bakalan bangga banget, dan tim kamu tuh kayak sukses membanggakan STEMA. Nah, selanjutnya apa sih tantangan terbesar yang pernah kamu hadapi dan bagaimana cara mengatasinya? Baik, jadi untuk tantangan terbesar yang mungkin pernah saya lewati, itu adalah tantangan di mana saya sangat kesusahan dalam memanajemen waktu saya. Jadi di saat saya memiliki kegiatan yang terlalu padat, jadi kegiatannya itu kan pasti berbentur nih. Kegiatannya ini berbentur, dan pastinya kita mau mengerjakan kegiatan satu harus mengalahkan kegiatan kedua gitu. Dan kita nggak bisa terus-terusan kayak gitu ya, karena nggak sehat lah istilahnya, nggak sehat. Kita juga perlu manajemen waktu yang lebih proper dan sehat. Jadi biasanya tuh kalau emang berbenturan kayak gitu, saat saya belajar untuk lomba, mengerjakan proyek untuk lomba, kan pastinya ada nih yang dikorbanin, yang pastinya pelajaran. Nah itu salah satu rasa yang gak enak banget, karena pelajaran itu adalah ya emang kita sekolah kan untuk belajar ya. Jadi kalau ketinggalan mata pelajaran itu kadang rasanya gak enak banget. Jadi kadang kalau setiap malam aku chat temen aku buat mintain tadi pagi materi yang diomongin itu apa sih, dan mereka jawab, oh ini materinya LKS ini. Mereka nggak tahu sebenarnya jawaban mereka itu sangat berharga banget buat aku, karena inilah materi-materi yang harusnya aku pelajari di sekolah, tapi aku lebih memprioritaskan lombaku yang emang seharusnya seperti itu, prestasi-prestasiku. Jadi aku harus bisa mengimbangi keduanya, gimana aku bisa memprioritaskan prestasiku dan memprioritaskan pelajaran-pelajaran di sekolah.
Nah teman-teman, jadi ada kata kunci nih dari Kak Fanya. Jadi emang kuncinya adalah prioritaskan apa yang lebih penting dahulu. Jadi kalau misalnya yang gimana ya, yang bisa yang tenggat waktunya lebih lama bisa dikerjakan lebih santai, kita bisa tahu yang paling belakang di jadwalnya. Jadi jadwal to do list itu adalah salah satu yang paling penting untuk memanajemen waktu gitu. Setuju banget Fanya, emang sih manajemen waktu itu sangat-sangat susah. Tapi kita tuh harus memprioritaskan mana yang lebih penting dulu dan mana yang bisa diundur lebih belakangan. Betul sekali. Nah, bagaimana prestasi yang Fanya raih menunjukkan keterampilan atau skill yang Fanya miliki? Nah, ini adalah salah satu topik yang harusnya kita bahas lebih banyak ya. Jadi pentingnya memilih lomba-lomba dan lomba-lomba yang sesuai dengan keterampilan kita itu sangat penting. Jadi misalnya saya memiliki keterampilan pada seni berbasis digital, maka saya berpartisipasi dengan lomba-lomba poster digital, oke. Dan misalnya saya suka dengan filmmaking dan tim saya punya minat dalam filmmaking, keterampilan dalam filmmaking, maka kita berpartisipasilah dengan lomba-lomba yang mengadakan lomba-lomba film, pembuatan film, lomba-lomba pembuatan video dokumenter atau video iklan atau video masyarakat. Dan jika kalian juga memiliki bakat dan keterampilan dalam berbahasa Inggris, nah, seperti saya misalnya memiliki keterampilan dalam berpidato dalam bahasa Inggris, storytelling dalam bahasa Inggris, berpartisipasilah dengan lomba-lomba yang mengadakan lomba-lomba storytelling, lomba speech. Jadi itu sangat penting untuk berpartisipasi dengan lomba-lomba yang sesuai dengan keterampilan kita. Jadi keterampilan itu sangatlah faktor yang sangat penting di dalam sebuah lomba yang kalian ikuti. Karena tanpa keterampilan kalian tidak akan bisa. Nah, nggak ada salahnya juga sih kita harus mencoba hal yang baru dan kita harus mengulik lebih dalam keterampilan yang kita miliki. Nah, selanjutnya bagaimana Fanya mengukur keberhasilan sebuah prestasi dan apa saja yang menentukan apakah suatu prestasi dianggap sukses? Oke. Bagi saya pribadi, bagaimana suatu prestasi yang saya raih itu dianggap sebagai sebuah keberhasilan dan sebuah kesuksesan adalah bagaimana kita jatuh cinta akan karya yang kita ciptakan, prestasi yang kita raih, dan hasil dari kerja keras yang kita keluarkan dan kita dapatkan. Nah, jadi itu adalah tolak ukur yang lebih berharga daripada juara 1, 2, 3. Jadi tolak ukur yang sebenarnya itu bukan juara 1, 2, 3 ya Jessie. Jadi tolak ukurnya itu adalah perjalanan kita selama proses kita menggapai prestasi tersebut, teman-teman yang kita dapatkan, pelajaran baru yang kita raih, dan dan pengalaman baru ya istilahnya. Jadi ketiga poin ini adalah poin yang lebih berharga dibanding juara 1, 2, 3 yang bisa menentukan bahwa kita berhasil, kita sukses. Bukan, tapi rasa cinta kita terhadap prestasi dan proses kita selama mendapatkannya, usaha kita, dan pengalaman kita. Itu adalah hal yang lebih valuable untuk dinilai keberhasilannya daripada juara 1, juara 2, juara 3. Jadi juara-juara itu, misalnya kita mendapatkan juara 1, 2, 3 dalam suatu lomba nih, itu adalah sebuah extra topping nih, kita bilangnya extra topping yang mendefinisikan dan mengatakan bahwa you did a great job. Bahkan tanpa juara 1, 2, 3, you still did a great job. Kalian masih great job, it's still a great job. Tapi kalian dapat juara 1, 2, 3 itu lebih gimana ya, lebih mendefinisikan bahwa memang keren lah usaha kita dalam meraih suatu prestasi tersebut. Jadi usaha kita dan rasa cinta kita terhadap diri kita dan karya kita, prestasi kita itu adalah keberhasilan dan kesuksesan yang sebenarnya. Gitu. Keren banget. Wah, benar sekali Fanya. You did a great job and everyone did a great job. Nah, kita tutup Suara Spenma episode kelima dan kita nantikan episode ke-6. Saya Niputu Jasulandari dan mitra tamu kita Fania Kusuma Putri. Kami ucapkan terima kasih, bye-bye.